Nah itu dari yang udah berarti ada Fastpay, Jajanomic, Tokopedia, Tiket. Ada nggak sih hal-hal yang membedakan gitu dari company-company tersebut? Macam-macam lah, kayak ada kayak reverse engineering, ada kayak web hacking, ada kayak kriptografi, ada kayak binary exploitation. Skripsi sambil kerja ya, itu direkomendasikan nggak buat kerja? Dulu pernah kayak ngebikin bot buat menangin GoPro. Terus ya udah menang. Kayak gitu. Tapi itu sebenarnya agak cara cuan sih. Tapi hebat ya, ini masih kuliah, terus jadi satu-satunya orang security engineer di sebuah company. Dan itu berarti nggak ada mentornya dong? Halo. Oke, kita kembali lagi. Saat ini saya ditemenin salah satu rekan kerja saya gitu. Namanya Albert Mario. Halo Albert. Halo Hari. Oke. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Albert Mario. Panggilannya Albert sih, dimana panggil sama. Saat ini gue bekerja di salah satu startup di tiket.com sebagai backend engineer. Ya, jadi ini just info aja, Albert itu kita temenan waktu kuliah, jadi kenal waktu kuliah, terus pas saya pindah ke Tiket, kita ketemu lagi gitu di sana. Jadi makanya ini orang kedua yang saya ajak bikin podcast bareng gitu. Thank you nih udah bersedia buat datang nih, Bert. Yo, sama-sama Ri. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja kayak biasa ya. Cuma bedanya nih ngobrol tapi sambil direkam. Pengen nanya-nanya nih, Bert. Pertama kali ngoding tuh kapan sih? Iya, kalau ngoding sih pertama kali jujur aja waktu kuliah sih. Jadi kan kuliahnya ilmu komputer. Sebelumnya emang belum pernah ngoding sih. Kayak zaman SMA, sekolah gitu belum. Baru pas kuliah doang. Jadi pertama kali 2013 pas di kuliah semester 1. Karena nggak pernah kepikiran juga sih buat masuk jurusan ilmu komputer sebenarnya. Kok bisa tahu sih ada Ilkom di IPB? Jadi masuk ke IPB juga awalnya tidak direncanakan juga sebenarnya. Jadi udah keterima waktu itu di Universitas Parahyangan Bandung. Waktu itu keterimanya jurusan teknik sipil waktu itu kan terkenal juga tuh Unpad teknik sipilnya. Udah mau masuk situ tapi dari diri sendiri tuh masih pengen kayak kalau bisa negeri. Nah pada waktu itu tuh yang negeri tuh udah pada tutup gitu jalurnya. Terus tiba-tiba ada IPB nih buka gitu kan. Nah terus dulu kepikirannya kayak IPB apaan sih gitu, paling jadinya petani gitu kan dulu mikirnya gitu. Nah ternyata pas dicari-cari ada juga nih ilmu komputer gitu kan yang bagian tekniknya kayak gitu. Dan kalau dilihat juga waktu nyari kampus pasti kita nyarinya kayak passing grade kayak gitu ya. Kalau ngeliat seberapa bagus itu, ngeliat juga ternyata passing grade-nya Ilkom IPB tinggi juga gitu. Lupa waktu itu angkanya berapa. Jadi kayak mikirnya udah coba aja deh masuk IPB gitu Ilkomnya. Walaupun masih belum kebayang sih ntar belajarnya kayak gimana. Paling cuma tahu udah ngoding gitu, tapi nggak ada basic sama sekali, tapi udah sikat aja, hajar aja. Jadi nggak taunya keterima di IPB akhirnya. Ya udah dilepas yang di Parahyangan Bandung, udah akhirnya pindah ke IPB. Sebenarnya gitu ya udah tinggalnya di Bogor. Berarti nggak expect bakal masuk Ilkom dari awal ya? Iya, sama sekali di awal tuh nggak ada rencana. Gue pokoknya awalnya rencananya yang teknik-teknik ya kayak teknik sipil lah, teknik industri. Cuma nggak ada kayak mikiran bakal jurusan komputer gitu, nggak ada sama sekali sih. Kalau cita-cita dulu tuh sebelum kuliah gimana tuh? Dulu kalau cita-cita sih cukup sering berganti ya. Oke. Jadi dulu awalnya sama-sama pengen banget. Dulu karena suka main bola jadi pengen main bola. Tapi makin gede makin sadar. Akhirnya diarahkan sama orang tua jadi dokter. Cuman kurang gitu suka dokter karena satu takut darah. Takut banget sama darah sih kayak gitu. Jadi kayak nggak mungkin kan di dokter orang takut darah kayak gitu. Terus juga kayak kalau dokter harus kayaknya sekolah nggak jago deh biologi karena hafalnya banyak banget gitu. Jadi kayak nggak cocok gitu sih. Terus habis itu ikut kan kalau di zaman sekolah dulu ada dia bisa nentuin jurusan minat dan bakat kayak gitu kan. Kayak tes psikotes. Tapi itu yang untuk jurusan dan bakat nanti cocoknya di apa gitu kan. Iya tahu itu. Waktu itu hasilnya dapet teknik industri, terus teknik sipil juga. Dan itu kayak mikirnya oke juga nih masuk ke kayak jurusan teknik kayak gitu. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali buat masuk ke jurusan komputer kayak gitu. Jadi benar-benar kayak switchnya benar-benar pas udah kliknya IPB ilmu komputer dapat ya langsung dia berubah aja gitu langsung. Yang tadinya ya udah nggak jadi. Sekarang sih jujur aja jadi bersyukur sih. Mungkin kalau dulu gua misalnya masih kayak teknik sipil atau kayak teknik industri yang lain mungkin nggak kayak sekarang sih, nggak yang kayak sekarang. Jadi gue merasa beruntung nih gue. Ini berarti kan baru belajar ngoding pas kuliah ya. Tuh kalau orang-orang kayaknya pada susah tuh survive-nya tuh kalau baru megang codingan pas kuliah. Iya betul. Ngerasain juga nggak kayak gitu, Ber?
Oh iya, waktu awal gue inget banget sih, dulu gue struggle banget yang namanya bikin bintang. So, kalau kayaknya semua orang kalau yang kuliah ilmu komputer pasti semester satunya disuruh tas bikin bintang yang bentuknya kayak tangga gitu. Oh ya. Aduh, struggle banget sih, kayak masih nggak tahu nih tentang looping, itu kan sesuatu yang kayak magic banget gitu kan. Struggle parah sih, apalagi basicnya nggak ada gitu kan tentang ilmu komputer. Ada nggak nih saran-saran nih buat orang-orang yang masuk kampus baru ngoding juga nih, Oh, biar bisa ngatasin struggle-nya kayak tadi gitu? oke, kalau yang baru masuk ya, mungkin kalau dari pengalaman gue kali ya. Ah. Kalau dulu gue cara nge-solve-nya ya udah dipelajarin terus aja sih. Kan biasanya kalau dulu ada platformnya itu buat belajar ngoding. Kayak dulu kita pakai Toki kan kalau di kampus. Mungkin kalau sekarang masih dipakai juga kali ya. Atau mungkin bahkan sekarang kayaknya makin banyak sih platform-platform buat belajar ngoding gitu, kayak mungkin HackerRank bisa dipakai kayak gitu, Modality. Belajar aja dari situ karena biasanya sih bakal lebih banyak dapet itu kalau kita nyari sendiri di luar kayak gitu sih. Iya, kalau kampus kan ngasih basic-basicnya aja, cuman kalau kita yang kayak jurusan ilmu komputer gini yang mana teknologi itu selalu berkembang terus gitu ya. Nah, jadi disarankan sih cari-cari materi di luar juga gitu. Kayak misalnya tutorial-tutorial di YouTube kan banyak banget sih. Biar nanti bisa ngebantu juga buat tugas-tugas kuliahnya. Berarti emang itu ya, nggak cukup kita cuma ngandelin apa yang diajarin dari kampus gitu. Iya, benar. Apalagi jurusan kita ini ilmunya berubah mulu. Oke. Maksudnya bukan berubah sih, berkembang lah. Bener sih, waktu itu juga saya pas masih kuliah juga nyari-nyari di luar kampus gitu. Ya. Iya. Berarti emang harus begitu sih kalau emang mau survive ya di Betul. dunia IT. Setuju banget. Waktu kuliah nih kegiatannya ngapain aja nih, Bert? Kuliah. Ikut Oke. organisasi kah atau Iya. sesuatu? Kalau dulu sih organisasi mungkin nggak terlalu banyak ya. Jadi kayak dulu ada ikut organisasi kayak tentang musik gitu, karena kan lumayan suka musik juga ya gue. Jadi kayak ada UKM-nya gitu, ikutan juga, cuman nggak terlalu aktif banget. Terus ada yang kayak tentang UKM keagamaan juga ikut gitu. Terus kepanitiaan ikut juga sih. Kayak misalnya kan banyak tuh acara-acara di kampus ya, karena acara apalah seminar atau misalnya bikin acara yang internal departemen sendiri juga itu kan pasti banyak. Jadi ikut-ikut juga sih kepanitiaannya. Cuman kalau yang serius diikutin banget sih ikut komunitas sih. Kalau dulu di kampus, di departemen kita kan di ilmu komputer tuh ada beberapa komunitas gitu ya. Jadi ini kayak buat kayak minat dan bakatnya kita lah gitu. Jadi kayak ada komunitas tentang robotik, ada yang tentang mobile apps, ada komunitas tentang web development gitu. Terus ada yang kayak competitive programming. Ada juga satu lagi yang kayak namanya cyber security. Kebetulan dulu gue aktif sih di situ, di cyber security. Jadi namanya itu adalah CSI kalau nama komunitasnya di kampus. Cyber Security IPB kayak gitu sih, simple aja namanya. Nah, jadi di situ kita kegiatannya sih sebenarnya kalau kegiatan paling seringnya adalah kita ikutin lomba ya. Jadi kan banyak tuh lomba di baik di dalam negeri maupun luar negeri, capture the flag atau CTF. Jadi kayak lomba tentang security gitu lah. Jadi ada beberapa aspek security dalam komputer ya tentunya, macam-macam lah kayak gitu. Ada kayak reverse engineering, ada kayak web hacking, ada kayak kriptografi, ada kayak binary exploitation. Nah, itu ada beberapa kategori yang ada problem-problemnya. Kalau kita bisa solve problem tersebut, kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan flag. Nah, flag itu nanti yang akan kita submit untuk mendapatkan poin. Jadi lombanya secara tim gitu. Jadi satu tim biasanya bervariasi sih, bisa dari mulai 3 orang atau bahkan sendiri sampai misalnya rame-rame, misalnya sampai 10 orang itu bisa kayak gitu. Jadi kita setiap tim lomba untuk mendapatkan hasil tertinggi. Nah, jadi dulu gue lumayan sering sih ikut-ikut lomba itu, karena kebetulan di komunitas kita di CSI juga sering banget ikut lomba-lombanya. Dan ya lumayan sih, jadi itu yang bikin sangat-sangat sibuk sih kalau gue dulu. Pasti kalau habis kuliah langsung habis itu ke lab. Kita ada satu tempat di lab, terus ya udah kita latihan lah atau ngerjain soal atau diskusi tentang materi kayak gitu. Kalau menurut gue sih ikut komunitas yang kayak gitu sangat membantu kita dalam segi hard skill-nya kayak gitu. Karena kalau ngandelin dari apa yang dikasih di kampus kan mungkin secara materi dasar-dasarnya aja, tapi kita tetap butuh pengembangannya buat siap ke dunia luar. Kayak gitu. Paling itu sih kesibukannya. Oh, nice. Itu di sana belajar sendiri atau ada yang mentoring? Ada yang mentoring sih. Jadi ada satu dosen juga yang
ya jadi mentor kita juga, tapi kadang suka ikut main juga kayak gitu. Dan bisa dibilang kita saling ini sih, saling ngasih saling share materi lah kayak gitu. Jadi kayak ada yang udah tahu tentang ini, dia yang share, ada yang udah tahu tentang ini, dia yang share gitu. Jadi saling melengkapin gitu. Karena kan nggak ada yang suapin ya istilahnya, kayak ya udah kalau lu mau jago ya lu belajar kayak gitu. Jadi ya saling belajar sendiri, itu saling share, tukar pikiran, pendapat gitu. Jadi ya berkembangnya bareng-bareng. Terus buat orang-orang nih yang mau ikutan atau start buat berkecimpung ke dunia cyber security mungkin, tapi dia nggak punya mentor yang bisa diandelin gitu. Itu gimana? Ada suggestion nggak ya? Cara lain? Kalau cyber security emang lumayan unik sih ya, karena materinya juga kalau nyari di internet juga lumayan banyak sih. Jadi kalau menurut gue sih, kalau sekarang tuh banyak kayak komunitas-komunitas yang public gitu ya, kayak misalnya di Telegram tuh banyak sih kayak komunitas cyber security, terus kayak komunitas ada reverse engineering, ada komunitas CTF Indonesia juga ada. Terus ya maksudnya bisa sih masuk aja gitu ke grup-grup yang ada di situ gitu. Maksudnya kan dunia cyber security ini kan emang luas banget ya, jadi banyak banget aspeknya. Mungkin kalau masuk ke dalam komunitas tersebut tuh bisa langsung mulai kayak nge-trigger gitu loh. Jadi kayak gue kayaknya lebih minatnya di bagian ininya. Dan di situ juga pasti bakal dapat mentor sih, karena banyak banget orang-orang yang jago di sana yang bisa ditanya-tanyain. Tadi kan kita bahas kuliah nih ya. Sekarang abis kuliah kan kerja gitu ya. Nah, abis kuliah nih kerjanya kemana nih, Albert nih? Kan kalau nggak salah nggak langsung ke tiket ya, melintasi berbagai company dulu nih. Oke. Mulai kerja sebelum lulus kuliah sih, pas lagi skripsi. Nah itu nekat tuh langsung coba sambil kerja juga sih kayak gitu. Karena ada tawaran juga sih. Jadi pertama kali kerja itu di namanya Fastpay. Mungkin kalau ada yang nggak tahu Fastpay itu dia bergeraknya di bidang payment gateway. Jadi mirip-mirip kayak Midtrans kayak gitu kalau kalian tahu. Terus ya jadi di Fastpay itu gua sambil kerja sambil skripsi kayak gitu. Jadi statusnya masih pelajar ya pada saat itu. Nah itu kerjanya sebagai sebagai security engineer. Jadi karena habis ini nih di kampus kan kayak tadi yang gue bilang kegiatan gue kan. Terus ya udah gue mikir kayaknya cyber security oke juga nih. Ya udah akhirnya gue masuk ke Fastpay sebagai security engineer di situ. Waktu itu security engineer masih satu sih, jadi gue masih sendiri ya gitu. Jadi kayak masih nggak tahu apa-apa ya kalau di perusahaan tuh butuhnya kayak gimana kayak gitu. Dan di situ gue bisa dibilang berapa lama ya? Kayaknya nggak terlalu lama sih, sekitar 6 bulan 7 bulan kayaknya deh. Habis itu gue resign karena dirasa waktu itu ketika kerja sambil skripsi itu susah banget sih. Kalau menurut gue kayaknya waktu itu gue kayak manage waktunya kurang gitu baik, sehingga skripsinya jadi progresnya lama banget tuh. Akhirnya gue memutuskan kayaknya nggak bisa nih, harus fokus dulu kerja. Ya akhirnya fokus dulu skripsi. Jadi akhirnya gue balik dulu skripsi, terus nanti baru gue apply lagi kerja. Makanya habis keluar dari Fastpay itu gue belum kerja dulu selama kayaknya 4 bulanan, terus baru habis itu gue mulai cari kerja lagi setelah lulus. Nah itu gue habis itu kerja di Jojonomic. Jojonomic itu bisa dibilang kayak aplikasi B2B yang ngurusin kayak kalau kita mau nge-reimbursement, mau absen, mau ya pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan inilah HRIS, Human Resource Information System, kayak berhubungan dengan HRD lah kayak gitu. Jadi dia aplikasi targetnya lebih ke perusahaan-perusahaan sih, soalnya dia bisnisnya B2B gitu. Nah di situ gue berapa lama ya? Setahun 5 bulanan. Terus habis itu gue pindah ke Tokopedia. Ya ada pernah tahu ya Tokopedia. Terus dari Tokopedia gue pindah ke tiket.com. Ini di Jojonomic masih sebagai security engineer atau udah enggak? Iya, itu udah enggak sih. Jadi, alasan pindahnya karena gue rasa nggak tahu ya, gue kayak kurang cocok gitu kalau sebagai security engineer di perusahaan, karena kayaknya yang diminta sama perusahaan itu lumayan berbeda ya dengan apa yang gue kerjakan dulu waktu di komunitas. Kalau di komunitas kan banyak lomba. Sebenarnya kalau sekarang tuh lebih kerjaan security waktu gue di Fastpay dulu ya, itu lebih kayak ngebikin policy lah, terus kayak bikin security assessment kayak gitu, terus kayak bikin kebijakan terkait security juga, terus kayak ngebantuin bikin sertifikasi. Waktu itu kan kita ada sertifikasi tentang terkait security gitu ya, jadi kayak mesti ngebikin juga itu, ngebantuin. Nah terus tapi kalau dilihat dari sisi codingnya nggak terlalu banyak sih kalau gua dulu, jadi kayak agak berbeda ya. Dimana dulu kan waktu kita lomba kan lebih banyak codingnya ya, kayak kita bikin script lah, bikin macam-macam kayak gitu.
Nah jadi gue rasa wah kayaknya gue nggak bisa nih kalau di dunia security gitu. Kayaknya enakan ngoding sih gue mikirnya gitu. Akhirnya ya udah gue pindah ganti role jadi backend engineer. I see. Oh mungkin buat yang belum tahu itu pas komunitas gimana, komunitas itu kalau nggak salah kita jadi ada sistemnya tuh kita serang gitu. Nah itu nyerangnya biasanya kita bikin script buat cari celah itu gitu. Betul. Nah, itu. Atau kita juga nge-patch sistem yang punya celah gitu. Jadi habis kita serang, sistem kita sendiri ya kita patch biar orang lain nggak bisa nyerang dengan cara yang sama gitu sih. Jadi ya banyak ngodingnya kan? Ya benar, itu masih banyak ngodingnya. Jadi mungkin buat yang mau belajar ke security engineer juga harus belajar ngoding dulu kali ya. Iya betul, memang semua basicnya harus ngoding sih. Apa dulu harus bisa ngoding sih. Terus karena waktu company pertama kebetulan nggak ngoding ya security engineer-nya, makanya jadi kurang tertarik. Saya kalau nggak salah sekarang kalau mau yang ngoding itu kalau nggak salah yang startup gede sih, yang kayak apa namanya? Kayak mereka punya kayak security team, ya kayak gitu yang lebih fokusnya bikin aplikasi buat nyari bug kayak gitu, bikin scanner lah, bikin script kayak gitu. Itu pasti ngoding sih lebih banyak kan. Kalau yang gua tadi kerjain kayaknya itu lebih ke tim apa blue security itu, blue team. Jadi kan ada merah, ada yang biru. Kalau yang biru lebih apa istilahnya defensif lah, nah gitu. Jadi lebih ke policy dalam company gimana gitu-gitu. Tapi hebat ya. Ini masih kuliah, terus jadi satu-satunya orang security engineer di sebuah company. Dan itu berarti nggak ada mentornya dong. Dulu pernah kayak ngebikin bot buat menangin GoPro. Terus ya udah menang. Kayak gitu. Tapi itu sebenarnya agak cara cuan sih.